guys, kembali lagi bersama saya Nur Anissa Oktavia, NPM 2241149, kelas manajemen 22C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen, Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang uji hipotesis dalam statistika. Apa sih uji hipotesis itu dalam statistika? Nah, kali ini kita akan membahasnya ya, simak terus. Nah, dalam statistika, informasi kita akan mendapati suatu problem sebelum kita mencari jawaban serta faktual terlebih dahulu. Kita mencoba menjawab secara teoris. Nah, jawaban atas problem secara teoris sering disebut dengan hipotesis. Nah, dan hipotesis itu merupakan jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui fakta-fakta. Pengujian hipotesis dengan menggunakan dasar fakta diperlukan suatu alat bantu, dan yang sering digunakan adalah analisis statistik. Nah, sudah dihubungkan kan antara uji hipotesis dengan analisis statistik. Di saat kita mengumpulkan suatu data tersebut hipotesis, belum tentu kebenarannya atau fakta-faktanya. Nah, kita akan menggunakan analisis statistik yang dapat menentukan fakta-fakta dari uji hipotesis tersebut. Nah, di sini kita sangat perlu menggunakan yang namanya analisis statistik. Dalam pengujian hipotesis, kita akan menghadapi sekumpulan sampel dan kesimpulan analisis sampel tersebut akan kita tarik dalam kesimpulan umum yang merupakan kesimpulan populasi. Jadi sampel yang diambil harus representatif atau populasi, benar-benar mewakili populasi. Setiap problem yang akan dipecahkan selalu mengandung dan jawaban. Dengan demikian, maka kita akan menghadapi dan macam-macam hipotesis. Adapun jenis uji hipotesis yaitu hipotesis deskriptif adalah dugaan terhadap nilai satu variabel dalam suatu sampel walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Hipotesis deskriptif ini di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Hipotesis deskriptif ini merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Contoh, hipotesis O atau HO, yaitu kecenderungan masyarakat memilih warna mobil gelap. Nah, hipotesis A atau HA, yaitu kecenderungan masyarakat memilih warna mobil bukan gelap. Contohnya, memilih warna mobil merah, biru, kuning, dan lainnya. Yang kedua ada hipotesis komparatif, adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan antara satu dengan data lainnya. Hipotesis komparatif ada dua macam, yaitu komparasi berpasangan dan komparasi independen. Contoh dari komparasi berpasangan yaitu tidak dapat perbedaan nilai jual sebelum dan sesudah ada iklan. Contoh, kita membuat suatu iklan dan kita tayangkan di televisi.
atau di handphone atau radio. Nah, kita tidak mendapatkan hasil dari iklan tersebut. Itu contoh dari HO, komparasi berpasangan. Terus ada HA, terdapat perbedaan nilai jual penjualan sebelum dan sesudah ada iklan. Nah, ketika kita menggunakan iklan untuk mempromosikan barang kita, ternyata penjualan kita melonjak naik. Itu yang disebut dengan HA dari hipotesis deskriptif. Selanjutnya ada komponen independen. Nah, komponen independen ini apa sih? Komponen independen dalam 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Contohnya, HO, tidak terdapat perbedaan antara birokrat, akademisis, dan perbisnis dalam memilih partai. HA-nya terdapat perbedaan antara birokrat, akademis, dan peris dalam memilih partai. Nah, itu contoh-contoh dari komparasi independen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang uji hipotesis ini dalam statistika. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.